Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Size Note. Pada video pendek ini, saya mau coba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir hari ini, tanggal 27 Oktober 2021. Video ini saya buat pukul 20:18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita lihat di sini ada beberapa gempa yang terjadi secara global berdasarkan informasi dari USGS. Pertama saya akan coba lihat gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Ada gempa yang terjadi di dekat dengan Sumatera. Ini gempanya sekitar 4, sekian ya. Kalau kita baca, kita coba lihat gempa ini 4,3 di Bengkulu. Kemudian berikutnya gempa di selatan Jawa 4,3 kedalaman 35 km. Kemudian di dekat dengan Timor Leste 4,9 kedalaman 41,7 km. Kemudian yang warna merah ini baru saja terjadi di Filipina sekitar kurang dari 1 jam yang lalu. Kedalaman sumber gempanya 123,3 km dan magnitudonya adalah 4,4. Berikutnya kita lihat di wilayah ini dekat dengan Tonga, Samoa, kemudian dekat dengan Kermadec kelihatannya. Ada 4 gempa terjadi di sana, rata-rata gempanya 4,2, ya 4,5 dan 4,9 ini sedikit besar, 4,9 dan 4,9 di Kermadec. Selain itu, saya coba lihat ini gempa yang terjadi di Tajikistan dan ini gempa terjadi di Cina. Nah, kalau kita perhatikan di sini di Tajikistan ini sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas dorongan di pertemuan antara lempeng India, ini bagian dari lempeng India yang tadinya dia berada di bagian selatan, kemudian naik ke pindah karena proses geodinamika yang terjadi, dia menumbuk bagian dari lempeng Eurasia. Dan di sini ada satu pegunungan yang sangat terkenal yang kita kenal dengan pegunungan Himalaya. Dan itu terbentuk akibat adanya dorongan dari lempeng India terhadap lempeng Eurasia. Ya, dan di situ ada puncak yang tertinggi yaitu Mount Everest di pegunungan Himalaya. Selain itu kita lihat di wilayah yang lain, ini ada gempa di Rusia, di wilayah Rusia kedalaman 10 kilo 5,4 relatif kuat 5,4 dan shake map-nya mencapai angka 3 dan kelihatannya ada sesar ya, kelihatan ada sesar di sana akibat ada dorongan dari bagian utara Laut Pasifik yang memberikan tekanan di zona sini di Okhotsk ya, Okhotsk di Sea of Okhotsk, dan ini yang implikasi yang salah satunya dengan kejadian gempa pada hari ini. Nah, selain itu di Alaska kita perhatikan ada beberapa gempa di sana dan banyak sekali gempa-gempa kecil. Selain itu yang rutin terjadi di zona sesar San Andreas di wilayah ini, dan ini ada satu di kelihatannya ada tremor di sana yang memperlihatkan ada sesar yang terlihat dari sebaran kejadian gempa. Selain itu ada di Hawaii. Hawaii juga kita perhatikan ada beberapa gempa yang terjadi di Hawaii. Dan Hawaii ini salah satu manifestasi dari hotspot. Dan kita pahami hotspot ini adalah sebuah gunung api yang terbentuk bukan di zona subduksi tetapi di tengah lempeng samudra. Dan di sini adalah lempeng samudra Pasifik. Dan kita perlihatkan ini sebuah deretan dari gunung api yang terbentuk dari hotspot di Hawaii. Tentunya makin jauh dari sumbernya, gunung apinya sudah lebih tua umurnya dan juga sudah tidak aktif lagi. Dan di sini kita lihat pola pergerakan dari lempeng Pasifik yang bergerak, kemudian ada bagian yang juga bergerak ke bagian utara. Oke, saya coba lihat di wilayah Indonesia. Kita coba fokus wilayah Indonesia. Ini wilayah Indonesia. Dan kalau kita perbesar, oke, ini saya coba perbesar.
Ada 3 gempa yang terjadi di wilayah Indonesia berdasarkan informasi dari USGS. Yang pertama adalah gempa yang terjadi di Bengkulu. Ini gempa terjadi di Bengkulu, magnitudonya 4,3 dan kedalamannya 46,4 km. Dan kemungkinan besar akibat ada pengaruh subduksi di bagian barat Sumatera yang memberikan implikasi terjadinya gempa di Bengkulu. Dan kita pahami ini bagian dari zona pertemuan lempeng mulai dari bagian barat Sumatera sampai dengan selatan Jawa, dan beberapa gempa pernah terjadi di sini dan juga beberapa di antaranya memberikan dampak tsunami. Selain itu, gempa yang terjadi di selatan Jawa ini juga pengaruh dari subduksi, dan kalau kita perhatikan kedalamannya 35 km, kemungkinan ini masih di bidang kontak ya antara dua lempeng tektonik tersebut. Selain itu ada satu gempa di dekat dengan Timur Leste 41,7 km. Dan kalau kita lihat dari situsnya BMKG, ini berdasarkan situs BMKG, saya coba refresh situs BMKG, ada berapa gempa di sana, seperti ini yang di bagian utara Maluku, ini di timur, di bagian zona timur, yang tadi kita lihat di dekat dengan Timur Leste, dan ini di Jawa yang tadi kita lihat di selatan Pulau Jawa, dan ini ada di Jawa lagi. Ini di mana? Coba kita lihat di mana posisinya. Oh, di dekat dengan selatan Jawa Barat. Kalau yang tadi selatan Jawa Tengah kelihatannya, kalau ini selatan Jawa Barat. Dan selain itu tidak ada yang signifikan. Ini kelihatannya masih di, nah ini rangkaian dari gempa suam di Salatiga atau Ambarawa. Ini jelas sekali terlihat gempa yang terjadi, kedalaman 10 km, magnitudo 2,7, dan dia berada di zona suam Salatiga yang beberapa hari ke belakang menjadi bahasan yang trending ya. Beberapa media juga membahas tentang gempa suam yang terjadi di Salatiga. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gempa suam, apa itu gempa suam, dan kalau kita lihat gempa yang terjadi di Salatiga atau rangkaian gempa yang terjadi di Salatiga itu akibat pengaruh, kalau saya perhatikan akibat pengaruh interaksi vulkanik dan tektonik, walaupun di situ ada terlihat manifestasi dari, bukan manifestasi tapi sebuah struktur sesar di sana, sesar Merapi Merbabu dan sesar Rawapening di wilayah Ambarawa. Dan ini yang kelihatannya memicu terjadi gempa, dan ini masih dikategorikan sebagai gempa suam. Oke, demikian sedikit ulasan atau catatan gempa yang terjadi pada hari ini, 27 Oktober 2021. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.